عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa i'tikaf di rumah Allah sambil membaca beberapa hadis dari hadis baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, duduk kita di sini termasuk duduk yang menghapus dosa, duduk yang selalu mengingat Allah, dan salah satu duduk asbab nanti Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan daripada kajian kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu rahimahullahu taala. Hadis an Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Ini hadis tentang masih dalam bab janaiz atau tentang masalah jenazah. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafni mayyitin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Utsman, Nabi apabila selesai daripada menguburkan mayit jenazah dan selesai dikuburkan jenazah ini, waqafa alaih, Nabi berhenti atau Nabi diam sejenak di dekat kuburan tadi. Jadi setelah dikuburkan jenazah oleh Rasulullah, Nabi tidak langsung pergi pulang. Nabi tidak langsung pulang meninggalkan kuburan tadi, tapi Nabi diam sejenak di dekat kuburan tadi. Waqala, kemudian Nabi bersabda, kata Nabi, astaghfiru li akhikum, mohon ampunlah kepada Allah untuk saudara kamu ini, kata Rasulullah. Was'alu lahu tasbih, dan doakanlah kepada Allah agar dia tetap maksudnya istiqamah, tetap maksudnya nanti menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur, tidak getar dia sedikit pun. Kata Nabi, fa innahu al-ana yus'alu, bahwa sesungguhnya dia sekarang yus'alu, sedang ditanya. Ini dalil yang paling kuat, hadis ini sahih. Ini dalil paling kuat bahwa Nabi pernah berdoa di atas kubur untuk jenazah. Ini hadisnya sahih. Maka kalau teman-teman kita Salafi Wahabi mengatakan bahwa doa di atas kubur tak pernah dilakukan oleh Nabi, ini jawabannya. Nabi pernah melakukan doa di atas kubur, dan itu menghadap ke kuburan, bukan seperti hal yang dilakukan oleh teman-teman kita Salafi hari ini. Kawan-kawan kita Salafi di Pekanbaru katanya doa kepada mayat tak boleh, pertama. Yang kedua, doa di atas kuburan tak boleh, itu kata dia yang kedua. Tapi setelah istrinya meninggal dunia, istri salah seorang ustaz tadi meninggal dunia, Ustaz Tok Salafi di Pekanbaru meninggal dunia, menangis, sedih. Akhirnya diajaklah orang berdoa di atas kubur. Tapi lucu pula, lucunya macam mana? Ini kuburan istrinya, ini orang semuanya berdoa menghadap ke arah kiblat. Jadi kubur di belakangnya. Jadi kata dia berdoa menghadap kuburan tak boleh. Ini
Intinya mereka juga sudah mengatakan bahawa doa di atas kuburan itu boleh. Begitulah dia. Doa di atas kuburan boleh. Tapi sampai nanti. Jadi apalagi selesailah orang baca Yasin, orang tahlil, orang takbir dihadiahkan untuk mayat, boleh berarti. Kenapa harus kita bid'ahkan lagi perkara-perkara seperti ini? Ya. Kata Nabi, astaghfiru li akhikum, mohon ampunkanlah kepada Allah untuk saudara kamu ni. Was'alu lahu tathbit, mohonkan dia kepada Allah agar dia tetap. Fa innahu al-ana yus'al, bahwa sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Ini belum lagi hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya dari Amir ibn Rabi'ah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi ibn Mas'ud, Nabi mensolati Utsman bin Mas'ud. Setelah Nabi mensolati Utsman bin Mas'ud, Nabi antar Utsman bin Mas'ud ke kuburan. Setelah dikuburkan bersama-sama Utsman bin Mas'ud, fahatta alaihi salasatul hasayat, Nabi ambil 3 daripada tanah hasayat, kemudian Nabi taburkanlah 3 tanah di atas kubur tadi, wa huwa qa'imun, dan Nabi sedang berdiri. Jadi kata para ulama, dengan tanah yang kita taburkan atau tanah yang kita letak dengan dibacakan doa, maka tanah tadi selalu bertasbih untuk orang yang meninggal dunia. Itu boleh kita lakukan ini. Boleh, bagus kita lakukan. Tanah tadi, letak tanah tadi di atas kuburan tadi, tapi tanah tadi yang sudah dibacakan ayat-ayat Allah, tanah tadi yang sudah dizikirkan. Itulah dia daripada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, Dhamrah ibn Habib radhiyallahu ta'ala. Dhamrah itu sahabat Nabi. Banyak sahabat Nabi. Ada Amir bin Rabi'ah, ada Dhamrah ibn Habib, itu sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, ahad tabi'in. Wa qala kanu yastahibbuna idza sawiya 'ala mayyitin qabri, bahwa sesungguhnya mereka yastahibbuna, mencintai mereka, idza sawiya 'ala mayyitin qabri, kalau mayit sudah dibawa ke kuburan. Ini para sahabat Nabi dulu. Kalau mayit sudah dibawa ke kuburan, itu paling disukai oleh para sahabat Nabi. Kenapa? Wal sarafan nasu anhu, manusia, orang-orang banyak berkeluar untuk mendatangi jenazah di antara kuburan ini. Ayu qala 'inda qabrihi, kemudian Dhamrah tadi berkata di dekat kuburan ini. Apa kata Dhamrah? Ya fulan, hai fulan, fulan maksudnya yang sudah meninggal dunia. Kul, ucapkanlah la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah ini disunahkan kita membacanya di kuburan. Ini namanya talqin mayit. Talqin mayit hukumnya sunnah menurut 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali. Apa talqin mayit? Bacaan yang kita baca ketika berada di atas atau di bagian kepala mayit. Jadi ini jenazah, ini kepala jenazah. Kita dianjurkan menghadap ke jenazah. Ini di bawah, jenazah di bawah. Jadi kita membelakangi kiblat. Dan bacalah ini. Apa? Ya fulan, siapa namanya meninggal dunia? Abdullah umpama. Ya Abdullah, qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya fulan, qul rabbi Allah. Katakanlah Tuhanku adalah Allah. Wa dinil Islam, dan agamaku adalah Islam. Wa Nabi Muhammad, dan nabiku adalah Muhammad. Nanti ada tambahannya di dalam kitab-kitab Majmu', di dalam kitab Majmu' Syarif, dalam kitab-kitab yang lain ada tambahan-tambahan. Apa kata ulama? Hadza istidlal innahu yustahabbu talqin ba'da dafni. Inilah sunnah dari sunnah talqin setelah dikuburkan. Jadi kalau ada di sana kita, famili kita yang meninggal dunia, jangan kita pergi dulu setelah dikuburkan. Jangan. Doa, jangan doa dulu. Jadi bagusnya apa? Talqin dulu. Talqin cukup pendek saja. Kita katakan ya fulan, kamu ayah
katanya jangan takut, sesungguhnya dia juga makhluk Allah. Boleh kita membaca seperti itu? Mendengarkah dia? Mendengar. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat hadis, orang yang meninggal dunia itu mendengar, tapi la yajib. Akan tetapi mereka tidak menjawab. Tapi kalau menjawab pada itu, awak pun nak kalau jawab dan kita tidak jadi, tak apa-apa. Datang ya, maka dia akan bertanya kepada ayah 5 pertanyaan dia. Sunnah hukumnya kita mengucapkan itu di kuburan orang yang baru meninggal dunia. Ini dalil. Nabi melakukan itu kepada Utsman bin Mas'ud, kemudian para tabi'in pun melakukan itu pun sampai hari ini. Di daerah kami sampai hari ini masih ada yang melakukan itu. Di kota-kota saya tengok yang tidak lagi. Setelah dikuburkan ada yang itu tanpa pakai doa, kemudian mengubur kuciang. Kuciang dari kuburan yang masuk kuciang, jadi kadang kuburan sampai ada yang pakai itu. Ada sunnahnya itu setelah dikuburkan duduk kita sejenak, sebagaimana Nabi duduk, baca ya fulan, ayah awak ya. Datang nanti 2 orang malaikat gagah perkasa ya, dengan ayah takut, dengan ayah gemetar, bahwa sesungguhnya itu juga makhluk Allah. Dia akan bertanya kepada ayah dengan 5 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Jawablah ya Allah Tuhanku. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Jawablah ya nabiku Nabi Muhammad. Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Jawablah ya kitabmu Al-Quran. Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawablah saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan dia akan bertanya wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Jawablah Ka'bah kiblatku. Tabbatallahu biqaulin tsabit. Moga-moga Allah tetapkan ayah dengan jawaban yang seperti itu. Nah, itu hukum sunnah. Sunnah hukum. Para ulama mengamalkan itu mulai dari Nabi kepada Utsman bin Mas'ud sampai hari ini. Jadi kata teman-teman kita Salafi, untuk apa hikmah itu? Untuk mengajar mayat itu apa? Mayat mengajar orang yang hidup itu dia itu payah saja, itu orang mati gitu. Jadi dengan akal-akal seperti itu banyak orang yang meninggalkan amal-amal itu. Adanya amalnya bagus untuk membantu daripada orang-orang yang baru meninggal dunia. Ulama berpendapat adalah amal mustahab. Ini perkara yang disunahkan dan para ulama juga banyak mengamalkan hadis ini. Kalau kita payah dengan bahasa Indonesia tapi bagaimana orang pakai bahasa Arab pun juga boleh. Dengan hadis ini, ya fulan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya fulan, qul rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwa talqin mayit itu ada dan hukumnya sunnah. Nah, itulah dia. Jadi sebisa mungkin talqinkan mayit, sebisa mungkin. Tapi kalau tak bisa lagi macam mana? Tapi saya insya Allah kalau saya diminta oleh orang untuk dibawa ke kuburan, saya tetap mentalqinkan mayit. Tak tahu saya Wahabi, Salafi kan di sana, tetap saya talqinkan mayit. Banyak juga kena Ustaz orang hadis. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz orang hadis, satu tiga Ustaz hadis, Ustaz orang hadis. Tak tahu Ustaz tentang kedudukan hadis talqin itu maupun tantang saya pada orang itu tampar itu. Tak tahu Ustaz kedudukan hadis talqin itu maupun palsu hadis ini semua. Ada yang langsung bertanya saya, teman ya Salafi belum mengaji. Jadi anak, kenapa Ustaz buat juga hadis maupun itu? Setiap awak mengaji di mana? Saya mengaji di sana Ustaz kata dia. Siapa Ustaz awak hadis itu? Siapa Ustaz Salafi semua? Coba carikan riwayat siapa yang tentang talqin itu maupun. Jangan awak menuduh aja kata saya. Itu Ustaz awak itu menuduh berarti itu kata saya. Talqin mayit itu jelas dari hadisnya sahih. Nabi pernah melakukan Utsman bin Mas'ud kata saya. Dan ulama-ulama mengamalkan sampai hari ini, amalkan ulama. Jadi tak mau kata saya. Banyak yang menuduh. Banyak yang menuduh macam itu saya. Dulunya kita ini memakai hadis-hadis palsu. Padahal hadis-hadis yang kita pakai hadis sahih. Ada grup Salafi buat saya tengok di Instagram. Itu grup itu judulnya hadis dhaif bacaan Yasin kepada mayit dan pada malam Jumat. Itu ada grup di Instagramnya itu. Jadi sehingga ada satu buku yang ditulis oleh orang-orang Salafi, jamaahnya tadi menyumbang
untuk dicetak buku dan dibagikan dalam keadaan gratis. Ada yang menyumbang 5 juta, ada yang menyumbang 3 juta untuk mencetak buku itu saja. Karena kata dia mencetak buku itu bagian dari jihad. Bagian dari jihad, dicetaklah buku tadi, dibagikanlah kemana-mana buku tadi. Nanti baca Yasin. Yasin adalah banyak hadis-hadisnya lemah dan sampai mogok dan tak ada hadis sahih. Padahal berapa banyak hadis yang kita baca kemarin tentang fadilah dari membaca Yasin kepada jenazah. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kita Salafi Wahabi ini dia membawa misi dan misi itu ditumpang oleh orang lain. Ditumpang oleh orang lain, diberikan dana, itulah heboh hari ini. Membuat orang-orang terpecah belah. Dulu orang biasa saja baca Yasin tak ada yang heboh. Ini dan coba anak melawan ayah, anak melawan orang tua. Saya tak mau rumahnya akan baca Yasin lagi kalau berhenti. Kalau ada lagi baca Yasin saya tak akan datang ke rumahnya lagi. Ada. Jadi di Bang Bina. Jadi Bang Bina, jadi dia termasuk orang dinas di Kanwil, ada kita di sini. Ini dia anti, dia dulu ayahnya orang munut, ayahnya imam masjid, ayahnya munut, ayahnya talqin mayit, ayahnya memimpin bacaan Yasin ketika orang meninggal dunia. Jadi pas ayahnya meninggal dunia, anaknya pulang dinas dulu di Bali. Anaknya ini dinas di Bali dulu, pulang anaknya di Bang Bina, pulang anaknya. Langsung anaknya bilang, malam pertama ini tak ada baca Yasin, tak ada apa-apa, tak boleh. Dia menyampaikan melepaskan ayah, kan kata sebutan dari ahli waris itu. Sebutan ayah kami ini begini, mohon maaf kesalahan ayah kami. Kemudian kalau ada utang-utang itu sampai terakhir ditutupnya. Kata anaknya, itu anaknya penyabat jangan tidak. Jadi kata anaknya, malam ini dan sampai malam seterusnya kami tidak mengadakan takziah, pembacaan Yasin tidak ada. Jadi kalau ingin datang bapak dan ibu silakan, cuman tidak membaca Yasin, tidak Quran, tidak tahlil, tidak apa-apa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata anak, protes anak-anaknya, dia banyak dari ada 8. Protes, bang ayah ini orang baca Yasin. Kalau orang meninggal dunia, ayahnya apa? Yang baca Yasinnya. Kalau orang meninggal dunia, ayahnya lah talqin. Apa kalau larang pula orang? Biarlah saya yang tua di sini, saya menggantikan ayah. Oh, itu kata abangnya. Saya yang tua anak laki-laki, saya menggantikan ayah. Tak boleh kalian yang ikut apa? Kalau kalian ingin juga, ada usahlah saya pulang. Saya balik lagi ke Bali. Jadi kata adik-adik keras, makan, kalau salah heboh. Ada satu adik yang keras yang pernah dulu sekolah pondok dan adalah abang balik itulah abang ke Bali. Pulang aja lah abang ke Bali, itulah kami buat acara di sini semua. Dia orang saya. Begitulah kata dia yang lain tak salah, kata mak mudah dia adalah abang ni. Jadi info terakhir saya dengar, abangnya itu tidak lagi ke Salafi hari ini. Tidak lagi ke Salafi. Dulu saya pernah jumpa dia, tapi tak kerja di dinas kita di sini. Tidak pindah dia kerja. Saya pernah jumpa masih celananya cingkrang, lengannya masih panjang. Tapi sekarang celananya dah mulai panjang saya tengok. Celana dah mulai panjang, jenggot pun mulai tak ada nampaknya, orang pendek. Jadi saya heran, ada apa ini? Saya tanya-tanya ke teman-teman dia, ternyata dia ada masalah di rumah tangganya. Jadi dia ingin istrinya bisa mengikut olehnya dulu. Ternyata istri dan anak-anak tak bisa mengikut. Akhirnya istri menggugat cerai dan ternyata cerailah. Jadi cerai macam itu rupanya introspeksi karena keras didikan dia seperti itu memaksakan kepada keluarga anak bisa. Sekarang dia tidak lagi ikutkan baru dinas, pindah ke Bukit Tinggi, info terakhir saya dengar. Jadi orang-orang macam itu kita tengokkan saja, keras-kerasnya dari itu kita tengok saja. Ada maksudnya dia cari banyak potongan celananya yang potong-potong. Ada maksudnya, pokoknya itu maksudnya Sarawak ini. Mana letaknya yang saya potong kemana nanti carinya balik tu. Yang jenggot yang begitu panjang tu balik ada dah rapi dan terurus nanti. Dan saya dah banyak saya tengok ini. Dah banyak menengok sampai
Ya kalau memang dengan nafsu, kan nafsu jadinya itu. Dengan nafsunya marah kepada orang-orang, marah kepada adik-adik. Jadi kalau buat lagi, kau tak ada dibuat yasin dan macam-macam, tak ada dibuat. Cuma kan jadi fitnah di kampung, fitnah di ibu kita di Pak Imam kan, kata orang-orang di kampung tu. Ini mungkin macam kota. Ibu akan dari Pak Imam tu. Setiap ada orang yang meninggal dunia dia baca yasin. Setiap ada kita yang meninggal dunia dia talqinkan kita katanya. Setiap kita yang apa didatangi kita diingatkan kita. Ibu Pak Imam tu mati tak ada doakan dia anaknya. Tak ada doakan rugi Pak Imam tu sekarang ni. Apa bapak ibu tekankan ingat betul kerana anak awak. Ingat betul kami dan ibu awak. Dan kalau dia mati baca yasin. Dan kalau dia mati doakan dia. Dan kalau dia mati talqinkan mayat itu perlu diingat. Perlu sekali diingat. Ada satu jemaah di Dubai, 1 kilo daripada Jasa, mengaji jam subuh setiap Rabu subuh, Rabu subuh di Dubai. Mengaji kita persyaratan. Kau pulang nanti dapat dengan anak dan dengan minat itu. Kau pulang, tapi alhamdulillah sampai kini kue apa? Kamu nanti betul mengaji itu tak berubah bapak sedikit. Teman anak kue emosi melawan kamu, tak mau santai saja. Kita tinggal anak bapak nafsu melawan bapak. Dengan apa dulu juga lagi dengan Ustaz dan dengan yang jalan juga apa? Tidak, itu yang ilmu menurut saya dapat hadis. Kadang tidak ada, kadang kita nafsu semua ini. Kadang orang cerdas tapi kok goblok kadang pensiunan cepat. Pensiunan cepat anak-anaknya tamatan luar dan tamat Kanada, ada yang tamat Sorbonne Prancis. Kadang orang-orang sekolah jauh tapi kok bodoh tak kalian juga ayahnya dilawan terus oleh ayahnya. Dilawan terus, diceritakan video-video sampai anak tadi berletak mengurus. Om kata dia kepada pengurus itu juga pensiunan cepat teman ayah dia. Kalau om masih mengizinkan sesuatu lagi itu mengisi di masjid Baitul Muqtamar, maka om tidak akan pernah kami hargai sama sekali. Sampai itu nih. Tapi pengurus tadi sampai hari ini kita masih kajian setiap Rabu subuh dan jalan 3 tahun ini. Tamat kami satu kitab di Baitul Muqtamar di Dubai ini. Sampai hari ini masih kaji ini, kemarin masih kaji ini. Dan kami juga jemaah. Jadi insyaAllah kalau kita kuat, insyaAllah. Tapi kalau yang tak kuat itu, Jakarta di Minang dunia tak ciutnya. Jangan jadi mati dulu. Dia lama dulu. Tidak ada. Apalah maka disuruh dulu. Tidak ada tradisi orang tua yang disuruh dia. Tiap Ramadan suruh mendapat. Menantu yang melarang macam tu tak kena. Hati-hati bapak ibu dan sayang ke menantu tak ada yang tidak. Mati awak menantu pun nak mendoakan kita, anak pun nak mendoakan kita. Maka cari menantu tu yang lain sama kaji ni jawab. Boleh juga kita interogasi, kita tanya. Tanya ada apa-apa, interogasi saja. Awak nanti menikah dengan anak saya, awak mengikut siapa awak salah? Ada. Awak ikut kajian? Ada. Di mana ikut kajian? Di situ. Dan leceh, berbeda. Arab jawab tu. Kami di rumah ni sampaikan saja. Macam orang tua dulu. Kami di rumah ni subuh kami berkunut. Kami di rumah ni kalau meninggal dunia kami pakai yasin, pakai tahlil. Kami di rumah ni pakai zikir jahat. Kami di rumah ni pakai doa bersama. Jadi kalau awak setuju dengan itu tu, okey, awak boleh masuk ke rumah ni. Tapi kalau awak rasanya tidak cocok dengan itu, mereka berani loh mengikutkan calon-calon minantunya. Apa awak tak berani juga? Ini berani ya. Awak mana kajian? Ini ada salah seorang sahabat kita yang ditolak. Dilamarlah dari sahabat itu anak dari jemaah Salafi ini. Jadi kata orang tuanya, ngaji di mana? Saya ngaji dengan Satu Sama, dengan Sunda Islam, ngaji. Awak menurut awak fikih mazhab itu kok mazhab itu ada dan memang harus mesti bermazhab. Kita tak bisa langsung ke hadis Nabi. Kalau kita langsung ke hadis Nabi bisa salah dalam cara berpikir dalam beragama. Nah, besoknya apa kata orang tua ke anaknya? Nah, yang datang itu bukan sealiran dengan kita. Nah, dia tak sealiran dengan kita. Kalau bisa jangan menikah dengan dia. Akhirnya dia menikah. Nah, ini berani. Apa awak tak berani kepada jalan-jalan minantu? Dia tengok pinting minantu dia. Awak mati ke di mana? Mati awak tidak tengok anak minantu dia. Nah, itu orang dulu dari kaji. Dia pun nampak orang minantu pakai auto datang ke rumah. Ngomong gaya, pakai dasi.
bajunya pasal diam dulu. Kalau mau dia ustaz berat laku. Nak kedasi baju, kusuk-kusuk dulu itu, bawa minyak rambut, bawa parfum, dan tak no beg yang situ tu kan. Tak beg apa lah, beg lauk makan beg syariah, beg syariah. Itu tu tapi dah mama baru cermin dua tu. Itu saja nak rancak ke mana dia kata itu dah kan. Dengan tu dari itu tak ada doa lagi nanti tidak. Ini beranikan saja panggil calon menantu awak. Awak dia nak ingin dengan anak saya, dia rencana apa kata dia rencana apa kata dia. Nah, awak mengaji, ada duduk di majlis ilmu, ada di mana? Di masjid itu. Oh, dengan ustaz siapa? Ustaz itu. Satu pun tak ada nampak ustaz gitu. Somat tak disebutnya, Ustaz Kawardi tak disebutnya, Sayyidul Amin tak disebutnya, Mustafa Umar tak disebutnya, Zulkifli Rais tak disebutnya. Sampai ke sana, rumah ini rumah orang yang pakai kunut subuh rumah ini rumah orang yang pakai zikir jahar rumah ini rumah orang yang pakai doa bersama rumah ini kalau ada kematian ada kendurinya 1 hari sampai 7, 40 hari sampai 100 sampai 1000 kalau awak bersedia jangan robah-robah itu. Dia berpikir dia, itu orang salafi berani ke salaminan itu, masa awak tak berani? Mereka oleh itu. Gitu, cepat masuk aja tapi itu peradu itu tampang cerminan buat saja nampak biji rumahnya. Lupa kita awak mati besok tak doakan. Meninggal dunia kita besok, cucu kita lah jadi tak mendoakan kita nih. Anak-anak ini jadi harapan mendoakan kita lagi. Itu lah jadi anak adalah terputus cucu-cucu tak akan mendoakan kita. Karena didikan ayahnya yang ini tak mendoakan. Anak kita yang akan nikah dengan dia pun belum tentu mendoakan kita. Bisa jadi anak kita ikut dengan dia selesai nasib malang badan ketika meninggal dunia tidak ada yang mendoakan. Itu yang harus sekali untuk kita jaga. Kamu sampai gini memperhatikan nih, siapa ulun sanak famili yang akan sekolah pesantren, yang akan sekolah kamu sampaikan betul. Dan yang sekolah umum kamu sampaikan. Kamu sampaikan virus itu lebih parah daripada corona virus itu. Bahaya virus itu. Hadis berikutnya an Uwaidah bin al-Asid al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Hadis ini di dalam Sahih Imam Muslim dan ditambah oleh Imam At-Tirmizi fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah kuntu nahaitukum. Kuntu adalah aku nahaitukum, melarang aku akan kamu kata Rasulullah an ziyaratul kubur, daripada ziarah kubur. Ini hadis nasab dan mansukh. Setelah Nabi mengatakan fazuruha, maka hari ini ziarahilah. Dulu dilarang oleh Nabi kita berziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Aku melarang kamu ziarah kubur. Dulu kata Nabi. Setelah itu dilanjutkan oleh Nabi hadis berikutnya fazuruha, ziarahilah. Jadi kalau ada sebelumnya larangan, kemudian setelah itu ada perintah, yang diambil adalah perintah. Jadi dulu larangan, kemudian ada perintah, maka diambil perintah. Tapi kalau dulu ada perintah, kemudian setelah itu ada larangan, maka yang diambil adalah larangan. Mana contoh hadis seperti hadis mut'ah. Tamatta'u, hadis tentang nikah mut'ah. Nikah yang dilakukan oleh Syiah. Nikah mut'ah ini kalau boleh dibahasakan, nikah kontrak. Kita sedang ada syahwat, ada waktu kau nak berusi, panggil perempuan tadi, saya ingin menikah dengan engkau 10 hari. Ini uang maharnya 20 juta. Engkau bersedia. Itu nikah mut'ah. Nikah biadab. Dulu pernah Ustaz, dulu pernah dilakukan. Karena lama masa pergi perang, ada 6 bulan, 7 bulan pergi perang tak balik-balik. Sedangkan syahwat ingin juga, sedangkan nafsu ingin juga. Maka Nabi membolehkan para sahabat dulu nikah mut'ah. Tapi setelah itu Nabi mengatakan la tamatta'u, tidak ada lagi nikah mut'ah. Jadi yang dulunya ada perintah
kemudian setelah itu ada larangan, maka yang diambil adalah larangan. Maka oleh karena itu sepakat ulama bahwa nikah mut'ah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi nikah mut'ah. Syiah saja yang hari ini membesar-besarkan nikah mut'ah. Nah, sama dengan kondisi ini. Dulu Nabi melarang, kemudian Nabi hari ini menyuruh, yang diambil adalah menyuruh atau dibolehkan berziarah. Nahayatukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku larang kalian untuk berziarah kubur, fazuruha. Tapi kata Nabi, fazuruha, tapi hari ini ziarahilah. Maka oleh karena itu banyak ulama menziarahi kubur-kubur para auliya ushalihin. Kenapa dulu Nabi melarang ziarah kubur? Setelah itu Nabi bolehkan lagi. Karena tabiat para Yahudi, orang-orang Yahudi, ketika dia berziarah ke kubur-kubur Yahudi itu, mereka akan menempelkan wajahnya, akan bergolek-golek di atas kuburan tadi, sehingga timbullah daripada hasutan syaitan, bisikan syaitan. Jadi guling-guling dia di atas kuburnya, nangis-nangis, dia peluk-peluk kubur. Itu cara Yahudi. Nabi khawatir nanti kalau umat Islam berziarah ke kuburan, dia buat pula yang seperti itu. Maka Nabi larang, nahaytukum an ziyaratil kubur. Tapi setelah itu Nabi melihat orang Islam berziarah memenuhi adab. Masuk kuburan, baca assalamualaikum ya ahli diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun, didoakan. Maka kemudian Nabi mengatakan fazuruha, tapi hari ini ziarahilah kubur. Itu kata Rasulullah, fa innaha tazkiratul akhirah, bahwa sesungguhnya menziarahi kubur itu mengingat akan akhirat. Jadi ini dalil bahwa kita dianjurkan untuk berziarah kubur. Berapa hari yang paling bagus? Ziarah kubur yang paling bagus di hari Isnin, di hari Rabu, kemudian di hari Jumat. Tapi ulama Nabi melakukan setiap hari. Jadi kalau kita lakukan setiap hari boleh, Ustaz, boleh. Seperti Nabi melakukan setiap hari, Nabi berziarah ke makam Baqi'. Sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim, ke Baqi'. Baqi' ini kuburan Baqi', kuburan yang diletakkan di bagian sebelah kiri arah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan di sini disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Baqi' li ziyaratil qubur di akhir lail, di ujung malam. Jadi Nabi setelah selesai salat subuh, kadang sebelum salat subuh Nabi ziarah ke Baqi' dulu. Di Baqi' itu ada anaknya, ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Baqi' itu 6.000 sahabat Nabi. Yang dikuburkan di Baqi' itu 6.000 sahabat Nabi. Jadi kalau kita berziarah ke Baqi' itu sama kita menziarahi, melihat 6.000 sahabat Nabi. Maka besar pahalanya menziarahi kuburan Baqi'. Maka rugi kita kalau tidak berziarah ke Baqi'. Dan kalau setiap ke Madinah, saya tidak pernah meninggalkan untuk tidak berziarah ke Baqi'. Setelah masuk pintu Babus Salam namanya, menghadapkan ziarah ke Nabi, menghadapkan wajah ke arah baginda Nabi, ucapkan salam, berdoa, bertawassul, kemudian keluar lagi pintu Baqi', masuk lagi pintu Baqi', arah Baqi', masuk lagi pintu Baqi', kemudian ziarah lagi. Jadi kalau kita masuk ke Baqi', mengucapkan salam, kita sekali saja di Baqi' tadi, assalamualaikum ya ahli Baqi' wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu sama kita mengucapkan salam kepada 6.000 sahabat Nabi. 6.000 sahabat Nabi, yang sahabat Nabi ini maksum, yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini udul. Maksudnya udul ini adil. Nabi Allah memuji dalam Al-Quran, radhiyallahu ta'ala an, Allah meridai para sahabat Nabi. Maka saya menganjurkan di atas bis, setiap jemaah haji jemaah umrah, di atas bis sudah saya ingatkan, Bapak Ibu, sebelah kiri kita ini adalah makam Baqi'. Jangan sampai tidak berziarah ke makam Baqi'. Perempuannya di luar pagar saja boleh. Kalau laki-laki boleh masuk ke dalam, masuklah ke dalam. Putarlah. Baqi' itu yang luasnya hampir daripada 4 hektar kurang. Ziarahilah makam Baqi' tadi, jalanilah makam Baqi' tadi, dan samalah kita mengucapkan sekali saja
Assalamualaikum ya ahli baqi al-taqam wa inna insyaallah bikum lahiqun. Berarti kita mengucapkan salam kepada 6.000 sahabat tadi. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man balagha alaihi salam, siapa yang mengucapkan salam kepada orang yang meninggal dunia, maka salamnya itu didengar. Dijawab? Tidak dijawab. Didengar oleh 6.000 sahabat tadi. 6.000 sahabat orang-orang yang terbaik, dan setidaknya ketika kita berdoa di sana, mereka pun mendoakan untuk kita. Masih bisa orang yang meninggal dunia berdoa, Ustaz? Masih bisa. Dalil dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira orang-orang yang meninggal karena jihad fi sabilillah, karena dia orang saleh, dia ulama, dia sahabat, dia nabi, amwat, mereka mati di dalam kubur. Nah, jangan kalian sangka, kata Allah, bal ahya', akan tetapi mereka di dalam kubur itu hidup, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, mereka dapat memberi rezeki. Memberi rezeki maksudnya adalah mereka pun bisa mendoakan kita yang hidup. Jadi kita berziarah ke makam ayah mak kita, bisa ayah mak kita mendoakan kita? Bisa. Dalilnya ayat Al-Quran. Jadi bukan hati dia, apalagi orang-orang yang fisabilillah. Fisabilillah seperti orang-orang para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat baginda Nabi setelah baginda Nabi meninggal dunia, ada orang buta yang datang. Buta yang datang ketika dia meninggal dunia, kemudian dia letakkanlah mata dia kepada mimbar yang selalu dipakai oleh Nabi. Mata dia dipakaikan mimbar yang selalu dipakai oleh Nabi. Kemudian dia sambil berbicara, apa kata dia? Jituka ya sayyidi, aku datang kepada engkau ya Rasulullah untuk bermohon kepada Allah agar Allah bukakan mataku kembali. Ketika itu juga mata dia terbuka, dan itu hadisnya sahih bahwa yang meninggal dunia bisa untuk mendoakan kita. Ustaz, itu kan Nabi, Ustaz, para ulama, mana dalilnya? Ayat jadilah dia. Bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi di dunia mereka hidup, di akhirat pun mereka hidup. Cuma seperti kehidupan dunia, kehidupan mereka ada khilafiyah ulama. Kata Abu Ya'la al-Maliki dalam kitab Zahir Muhammadiyah, ya seperti kehidupan dunia. Ketika di dunia ini mengaji model, ketika dia sudah meninggal dunia, dia buat halaqah pula di dalam kubur. Tidak karena alam malakut arwahnya, di alam arwahnya duduk mengaji balik seperti ini. Dan itulah orang-orang yang wana'imaha, orang-orang yang menikmati daripada nikmat kubur. Alunya sampai ke surga, tapi di kuburnya tidak dapat menikmati nikmat kubur. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Untuk nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tazkiratul maut. Itu dia. Fa innaha tazkiratul maut, tuzakkirukumul maut. Maka sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan bagian akan akhirat. Maka inilah ilah bahwa dianjurkan kita untuk menziarahi kubur itu. Istihbab itu punya sunnah. Tuzhad fid dunya, menjauhkan kita daripada dunia. Maksudnya tidak pergi dunia betul kita kepada dunia. Man zara Quran, man zara kubur wa qara anna ikhwanahu min batnil ard wa la budda annahu yastalhiqu bid darurah. Kita sadar bahwa saudara kita di bawah tanah, tadinya sama makan jawab, tadinya sama lalok jawab, hari punya lagi di bawah tanah. Dengan itu kita sadar bahwa tidak ada berharga kehidupan dunia ini. Yustahabu liman nara fil qubur al-zari'ula bisanadi, bahwa setiap yang lewat di kubur, setiap yang berjalan di dekat kubur, maka dianjurkan dia membaca salam. Nah, ini dia dalilnya. Nabi membaca salam, sebagaimana Nabi membaca salam ketika Nabi lewat di kubur. Salam yang dibaca, Assalamualaikum ahlil diyar min mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakum afiyah. Ini dibaca. Buka kaca pintu kita sedikit,
Di mana kita yang ada kuburan? Nah, kita lewat dari sana, buka kaca jendela pintu mobil, angkat tangan baca salam. Sambil berjalan tak apa. Assalamualaikum ya ahli diyar. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir lahum. Itu sunnah hukumnya. Jadi kata para ulama, berapa dalam hadis, dalam riwayat hadis, dalam kitab Al-Asfuriyah Al-Arba'in Al-Asfuriyah, berapa banyak jenazah yang ada di kubur itu, wa'alaikumsalam, maka dia pun mendoakan kita untuk keselamatan. Wa mendoakan ini selamat. Assalamualaikum, selamat atas kamu hai orang-orang yang meninggal dunia. Assalamualaikum ya ahli diyar, hai orang-orang yang ada di kampung kuburan maksudnya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Mereka pun balik mendoakan kita sebanyak jumlah bilangan mereka. Maka saya menengok akhlak guru-guru saya mengamalkan hadis ini. Saya lihat setiap mereka lewat di kuburan, itu pasti mereka membuka kaca jendela mobil mereka, beliau-beliau itu kemudian membaca salam. Itu sunnah. Jangan menunda kita. Salam. Karena di kuburan tadi mungkin ada orang soleh yang dikuburkan di sana, mungkin ada orang-orang yang ahli ibadah dikuburkan di sana, mungkin ada orang ahli dikuburkan di sana. Dengan kita mengucapkan salam, maka dia pun merasa bangga. Sehingga dalam kita Makarim Ilmi wal Ulama ada di situ yang kenal dengan kita. Yatarahuna dalam riwayat hadis itu yatarahu itu saling dikenalkan. Tahu tak kalian yang mengucapkan salam dari siapa? Di antara mereka saling berbicara. Siapa? Tahu tak kalian siapa? Tahu tak kalian siapa? Itu cucu dan itu anak dari siapa? Itu dalam kitab Makarim Ilmi wal Ulama. Maka ziarah kubur, lewat di kuburan tadi bagi salam, ziarah kubur. Jadi ketika kita meninggal dunia, kita pun akan dibuat orang seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana hadis yang pernah kita baca sebelumnya, satu kita saja yang membaca salam itu akan terhenti sejenak azab kubur, terhenti sejenak. Nah, jadi malaikat yang sedang mengazab jenazah di bawah kubur tadi terhenti sejenak karena salam kita. Jadi kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahli diyar. Bunyinya itu keras dia, orang-orang di bawah itu keras dia, seolah ada mic dia di bawah tadi. Assalamualaikum ya ahli diyar. Dengan malaikat-malaikat sendiri yang terawak mencuri perhatian kita. Dari para malaikat pun memandang kepada kita, menengok siapa yang mengucapkan salam tadi. Akhirnya terhenti azab. Bayangkanlah terhenti azab. Selama kita berdoa terhenti azab, berapa tak itu diuntungkan orang-orang yang berada di bawah tanah. Jangan kita sombong. Ini buka ini meludah pula kita dekat kuburan. Jauh sombong kita ini terus. Itu madrasah manhaj yang dikatakan masyarakat kepada Allah SWT. Insyaallah besok kita sambung kembali hadis dari Abu Hurairah. Hadis itu riwayatnya